Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bernama Fir'aun. Ia memerintah negeri yang bernama Mesir, negeri yang tandus dan sangat luas. Fir'aun adalah raja yang zalim, kejam, dan tidak berperasaan. Raja Fir'aun memerintah negerinya dengan sewenang-wenang. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak nyaman. Hidup mereka pun tidak tentram dan selalu dalam keadaan gelisah. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, negeri Mesir terbakar dan semua penduduknya mati kecuali Bani Israel. "Wahai peramal, aku ingin kalian menafsirkan mimpiku itu." Seorang peramal datang menghampiri Fir'aun. Setelah diramal, sang peramal dengan gugup berkata kepada Fir'aun, "Wahai paduka raja, pada zaman yang akan datang, akan ada seorang bayi laki-laki yang dilahirkan. Bayi itu kelak akan menjadi musuh kerajaan, bahkan akan membinasakan kerajaan paduka." "Apa? Benarkah yang kau ucapkan, hai peramal?" Fir'aun bertanya dengan lantang. Ia sangat marah mendengar ucapan dari sang peramal. "Tangkap dan ambil semua bayi laki-laki di negeri ini. Jika kalian melihat ada wanita hamil, awasilah mereka sampai mereka melahirkan," perintah Fir'aun kepada para prajuritnya. Para prajurit lalu menyebar ke seluruh penjuru negeri Mesir. Mereka mengejar para wanita yang sedang mengandung bayi laki-laki dan menangkapnya. Dalam suasana yang menakutkan dan mencekam, Yukabad, ibunda Nabi Musa alaihissalam, begitu cemas menantikan kelahiran anaknya. Saat hamil, sang ibu selalu bersembunyi dari pengawasan prajurit istana, sehingga sampai usia kandungannya 9 bulan, tidak ada satupun prajurit istana yang mengetahuinya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sang ibu melahirkan Nabi Musa alaihissalam dengan selamat. Tidak ada seorang mengetahui kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Bayi itu sangat bersih dan bercahaya. Sebelum Nabi Musa alaihissalam dilahirkan, ibu Yukabad telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Harun. Kelak, Harun akan menjadi nabi pendamping Nabi Musa alaihissalam. Sejak kelahiran Nabi Musa alaihissalam, sang ibu selalu menyembunyikannya dari pantauan prajurit istana. Jika ada pemeriksaan dari prajurit istana, sang ibu menyembunyikan Nabi Musa alaihissalam di dalam keranjang. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa tidak pernah menangis saat disembunyikan, sehingga beliau selalu selamat dari tangkapan prajurit istana. Setelah usia Nabi Musa mencapai 3 bulan, sang ibu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembunyikan bayi tersebut di dalam peti dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tertulis di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat ke-7. Peti yang berisi bayi Nabi Musa alaihissalam itu terus terbawa aliran sungai hingga sampai di tepi istana Fir'aun. Tanpa disangka, peti itu tersangkut pohon yang tumbuh di tepi sungai Nil. Istri Fir'aun yang sedang berada di tepi sungai Nil melihat itu. Setelah dihampiri, alangkah kagetnya ketika dibuka, ternyata ada seorang bayi yang sangat bersih dan bercahaya di dalamnya. "Lihatlah bayi mungil ini, wahai dayang-dayang. Ini bayi yang sangat bersih dan bercahaya. Baru melihatnya, aku sudah jatuh cinta dan menyayanginya," ucap istri Fir'aun kepada para dayang-dayang. Istri Fir'aun lalu mendatangi Fir'aun. Alangkah kagetnya Fir'aun melihat sang istri membawa seorang bayi laki-laki. Sang istri lalu membujuk Fir'aun untuk merawat bayi tersebut. Akhirnya, Fir'aun bersedia menerima bayi tersebut. Kini Nabi Musa alaihissalam aman
karena berada dalam asuhan istri Fir'aun. Ia kemudian diberi nama Musa, yang berarti orang yang diambil dari air. Anehnya, sang bayi tidak mau disusui oleh siapapun. Istri Fir'aun kemudian memerintahkan orang untuk mencari seorang ibu yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Atas usulan seorang pelayan, wanita yang sebenarnya adalah ibunda Nabi Musa alaihissalam lalu dipanggil ke istana untuk menyusui sang bayi. Alangkah bahagianya istri Fir'aun karena ternyata sang bayi mau disusui olehnya. Begitupun juga dengan ibunda Nabi Musa alaihissalam yang bahagia karena bisa bertemu lagi dengan anaknya. Nabi Musa kini telah dewasa. Ia tumbuh menjadi sosok laki-laki yang cerdas dan rupawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kecerdasan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sangat bersedih karena setiap hari ia melihat penindasan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan yang dilakukan Raja Fir'aun terhadap rakyat di negerinya. Nabi Musa alaihissalam tidak tega melihat penindasan terhadap rakyat, lalu mengadukannya kepada Fir'aun. Namun, Fir'aun justru berkata bahwa para rakyat memang sudah sepatutnya dipekerjakan dengan paksa. Nabi Musa lalu menentang perbuatan Fir'aun. Fir'aun pun menjadi marah. Nabi Musa yang kesal melihat kekejaman Fir'aun, akhirnya pergi meninggalkan Mesir. Nabi Musa pergi menuju kota Madian. Di tengah perjalanan, dia melihat sekumpulan pengembala yang sedang berdesak-desakan mengelilingi sebuah sumber air. Mereka ternyata sedang berebut air untuk hewan peliharaannya masing-masing. Dilihatnya pula dua orang perempuan yang sedang menunggu giliran mengambil air. "Gerangan apakah yang kamu tunggu di sini?" tanya Nabi Musa alaihissalam kepada kedua perempuan itu. "Kami hendak mengambil air untuk kambing kami, namun kami tidak dapat berdesak-desakan dengan para lelaki." Nabi Musa pun dengan sigap membantu dua orang gadis itu. Ia ikut berdesak-desakan dengan para pengembala lainnya. Akhirnya, ia mendapatkan air untuk kambing-kambing milik dua perempuan itu. Setibanya di rumah, kedua perempuan itu menceritakan pertemuannya dengan Nabi Musa kepada ayah mereka, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib pun menyuruh kepada kedua anaknya untuk mengundang Nabi Musa ke rumah. Kemudian, Nabi Syu'aib alaihissalam meminta bantuan kepada Nabi Musa untuk mengembalakan kambing-kambingnya. Pada suatu hari, Nabi Syu'aib alaihissalam berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku ingin sekali menikahkan kau dengan salah satu putriku. Jika engkau menerima tawaranku ini sebagai syaratnya, aku minta engkau membantu selama 8 tahun ditambah 2 tahun lagi." Nabi Musa dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Setelah masa 8 tahun ditambah 2 tahun Nabi Musa bekerja, Nabi Syu'aib lalu menikahkan Nabi Musa dengan putrinya yang bernama Syafura. Sebagai hadiah perkawinan, Nabi Syu'aib memberikan beberapa ekor kambing yang dijadikan modal pertama bagi kehidupan Nabi Musa alaihissalam dan istrinya. Tidak terasa, sudah 10 tahun lebih Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir. Karena rindu, ia meminta izin kepada mertuanya Nabi Syu'aib untuk pulang ke kampung halamannya di Mesir. Kemudian, Nabi Musa pun pergi ke Mesir berdua dengan istrinya. Di dalam perjalanan, Nabi Musa alaihissalam dan istrinya tersesat di sebuah bukit. Dalam keadaan bingung, Nabi Musa alaihissalam melihat dan menghampiri sinar yang menyala-nyala di atas lereng sebuah bukit. "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu."
dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat Aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Musa agar meletakkan tongkatnya di tanah. Tiba-tiba, tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang besar. Nabi Musa pun ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Peganglah ular itu dan jangan takut. Aku akan mengembalikannya pada keadaan asal." Ketika dipegang oleh Nabi Musa, ular itu pun kembali menjadi tongkat. Setelah kejadian di bukit itu, Nabi Musa lalu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. "Ya Allah, perkenankanlah hamba bertemu dengan Harun saudara hamba untuk ikut dalam berdakwah, karena Harun sangat pandai dalam bertutur kata," pinta Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam akhirnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua lalu mendatangi istana Fir'aun. Setibanya di depan istana, mereka berdua langsung menemui Fir'aun. "Wahai Fir'aun, menyembahlah kepada Allah, karena Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Engkau sendiri adalah ciptaan Allah," ujar Nabi Harun dengan tutur kata yang halus namun mantap. "Siapa Allah itu? Jika Allah itu hebat, maka tunjukkanlah," tantang Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam pun melangkah maju. Tongkat yang ia pegang lalu ia lemparkan. Dalam sekejap, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang mendesis dan melata-lata mendekati Fir'aun. Ketika ular besar dipegang oleh Nabi Musa, seketika pula ular itu berubah menjadi tongkat. "Hai Musa dan Harun, aku tantang kalian berdua menghadapi ahli-ahli sihir kerajaanku," ujar Fir'aun penuh kesombongan. Para ahli sihir pun berkumpul. "Silahkan kalian keluarkan semua ilmu sihir kalian," ujar Nabi Musa alaihissalam. Lalu para ahli sihir itu pun mengeluarkan tongkat mereka. Dengan seketika, tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular-ular yang menakutkan. Nabi Musa alaihissalam lalu melemparkan tongkatnya. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat itu berubah menjadi ular besar. Dengan mudahnya, ular besar itu lalu memakan ular-ular kecil di sekitarnya. Semua ahli sihir Raja Fir'aun terkejut dengan mukjizat yang ditunjukkan Nabi Musa. "Ini bukan sihir," ujar mereka mengakui kekalahannya. Mereka pun langsung mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. "Wahai para penyihir, beraninya kalian mengakui Tuhannya Musa di hadapanku," ujar Fir'aun. Lalu Fir'aun pun memerintahkan para prajurit untuk menangkap semua ahli sihirnya itu dipenjarakan. Setelah kejadian itu, banyak dari rakyat Mesir ketakutan dan datang berduyun-duyun kepada Nabi Musa alaihissalam memohon pertolongannya agar mengeluarkan mereka dari Mesir. Nabi Musa alaihissalam pun lalu mengajak mereka untuk pergi meninggalkan Mesir. Namun, para prajurit Mesir pun mengejar mereka. Setelah beberapa hari berjalan, berkatalah salah seorang dari sahabat Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, kemana kita harus pergi? Musuh di belakang kita sedang mengejar, dan laut berada di depan kita." Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Janganlah kamu khawatir dan cemas. Allah lah yang akan memberi jalan keluar serta menyelamatkan kita dari kejaran musuh."
Pada saat itu, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar memukulkan tongkatnya di permukaan air laut. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah tongkat menyentuh laut, tiba-tiba laut terbelah menjadi dua. Bagian dasar laut tiba-tiba mengering. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam dan rombongannya dengan segera melewatinya sampai ke tepian. Setelah Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya sudah berada di bagian tepi laut, terlihatlah Fir'aun dan para prajuritnya ikut menyusuri jalan di dasar laut. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak. Seketika lautan luas itu kembali seperti semula. Fir'aun dan para prajuritnya lalu tenggelam di dasar lautan. Demikianlah kisah hidup dan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Semoga dari kisah ini kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga. Semoga kita semua dapat menjadi generasi muslim yang cerdas dan berakhlak mulia seperti para nabi. Amin ya rabbal alamin.